Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa. Kita dipanjangkan umur kita, mendapat nikmat luar biasa masuk ke Ramadan, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan, qiyamul lail dengan tarawih, berpuasa siangnya dengan fasilitas yang luar biasa. Maka itu menuntut kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sejatinya mudah. Apa itu bersyukur? Kita kerahkan semua yang Allah berikan kepada kita, dari anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dari apa yang Allah berikan kepada kita, dari rizki semuanya kepada tujuan kita diciptakan. Sederhananya itu. Kalau ditanya apa tujuan kita diciptakan, tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku, kata Allah. Oleh karenanya, maka semua yang kita rasakan dari nikmat ini harus kita syukuri agar mendatangkan nikmat lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita, orang yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang kita harus jadikan panutan dalam sunnah-sunnahnya, tingkah lakunya, sikapnya, dan lain sebagainya. Kita berselawat bukan untuk kepentingan beliau, bukan. Kita berselawat membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bukan demi manfaat kepada Nabi, bukan, tapi untuk kita sendiri. Karena Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas selawat itu 10 kali. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad satu kali, Allah akan membalas dengan 10 kali selawat. Selawat dari kita hanya sekedar membaca. Tapi salawat dari Allah artinya Allah akan mendatangkan hidayahnya, petunjuknya, rahmatnya, dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab luar biasa karya dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kita akan membahas satu bab yang luar biasa. Ini sangat relate dengan bulan Ramadan. Babun fil mujahadati, bab yang berhubungan dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu artinya mengerahkan semua upaya, mengerahkan daya, kekuatan, kemudian kita gigih, tekun dalam apa? Bukan dalam hal-hal yang lain, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ini di dalamnya kita akan bahas hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran juga, kisah-kisah Rasul dan sahabatnya mengenai mereka betapa gigihnya mereka, betapa mereka mengerahkan upaya mereka untuk beribadah kepada Allah. Khususnya Ramadan memang tempatnya kita untuk, ini kan 11 bulan kita sibuk untuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk untuk berbisnis, sibuk mencari hal-hal yang duniawi. Masa sih nggak ada bulan yang khusus kita berbisnis dengan Allah gitu ya? Masa sih nggak ada waktu yang kita khususkan untuk kita bermuamalah dengan Allah? Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih, kata Allah. Artinya apa? Allah menyamakan ibadah kepadanya dengan berdagang, berbisnis. Karena kita ini mindsetnya harus ada untung ruginya. Ngapain sih saya capek-capek begini kalau nggak ada untungnya? Ada untungnya, kata Allah. Kelak akan mendapat rahmat, keberkahan, mendapat pahala, mendapat surga Allah, dan selamat dari nerakanya. Maka marilah kita gunakan Ramadan ini untuk berbisnis dengan Allah, mencari keuntungan dengan Allah, sehingga kita jual ya waktu kita, jual semua yang kita miliki, kita jual capek kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjut
Eh, Biasa seperti tulisan beliau dalam bab yang lain, kitab Riyadhus Shalihin biasanya dimulai dengan ayat Quran. Jadi dipadukan antara ayat Quran dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mendatangkan banyak sekali ayat, yang ayat ini memotivasi kita, memberikan kita anjuran, ya, untuk semangat beribadah kepada Allah. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini penting ini. Walladzina jahadu fina, kata Allah, dan orang-orang yang berjuang, ya, berjuang, berjihad. Jihad itu Pak bukan hanya berperang, enggak. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan kita pulang dari jihad yang kecil Pak ya. Jihad perang itu kepada jihad yang lebih besar. Apa itu? Jihad melawan diri sendiri. Maka di sini jahadu, berjuang, bukan berperang enggak, tapi dalam konteks yang lebih besar. Siapa orang-orang yang berjihad, berjuang, mengerahkan dayanya di dalam kita, di dalam agama kita, di dalam ibadah kepada Allah, dia sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah, dia kerahkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, mengorbankan hartanya membantu orang lain dan lain sebagainya. Maka apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan berikan dia petunjuk dan hidayah terhadap jalan-jalan kami. Ini Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat ya, ada syarat, ada jawab. Bahasa kita ada syarat, ada jawab. Ada kondisi yang harus dipenuhi dulu agar mendapatkan setelahnya. Maka begini, kita pengennya dapat hidayah, pengennya jadi orang benar, tapi nggak mau berjuang, itu salah. Ya memang ada satu dua lah, memang dari kecil oleh Allah diberikan karunia misalnya, dia mendapatkan hidayah tanpa berjuang misalnya. Tapi hukum alamnya tidak begitu. Maka Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, hei manusia, kalau pengen dapat hidayah, ya berjuang dulu lah gitu ya. Usaha dulu. Maka kemudian kamu akan mendapatkan hidayah. Kami tunjukkan kepada kamu jalan kami. Kita dalam masalah hidayah mengandalkan doa terus, tapi nggak mau berjuang, nggak mau capek dan lain sebagainya. Tapi dalam hal yang lain, kita bisa menerima. Ini ungkapan yang sering kita dengarkan dan kita bisa diterima kebenarannya. Misalnya begini, kalau pengen kaya ya kerja gitu ya. Ya situ begitulah. Pengen pintar ya belajar. Giliran hidayah, kalau pengen dapat hidayah berjuang dulu. Ibadah dulu, berkorban dulu, belajar dulu, bertahun-tahun, baru insya Allah dapat hidayah. Bukan enak tidur terus, jarang ke masjid, sholat enggak, puasa juga enggak, pengennya ya Allah berikan saya hidayah. Dari mana mau dapat hidayah kalau tidak diperjuangkan? Maka syaratnya sama seperti kalau kita ingin kaya, ya kerja gitu ya. Kalau kita ingin sukses ya misalnya, ya berjuang dari bawah. Kalau kita ingin pintar ya belajar, sama. Kalau ingin mendapat hidayah, berjuanglah dulu beribadah kepada Allah, belajar, dan lain sebagainya. Maka niscaya kami akan turunkan hidayah kami kepada mereka. Kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalannya bukan satu, banyak, dalam banyak hal. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang muhsin. Muhsin di sini dari ihsan. Ihsan itu apa? Orang yang kalau definisinya dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah walaupun dia tidak melihatnya, tapi yakinlah Allah melihat dia. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu makomnya adalah kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Walaupun nyatanya kita tidak melihat, tapi yakin Allah melihat kita. Bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah, bayangkan kalau kita misalnya menghadap gubernur atau presiden atau wali kota lah ya, depan mereka.
kita pasti duduknya itu khusyuk gitu ya. Nggak main-main HP, nggak main game gitu, dengerin gitu. Kenapa? Kehidupan kita. Sama kalau kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menganggap kita melihat Allah, atau kita meyakini walaupun kita nggak lihat langsung, tapi Allah memperhatikan kita, insya Allah ibadah kita akan khusyuk. Itulah kunci dari ihsan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Tapi ingat, ma'a di sini, bersama di sini bukan berarti bersama. Kalau saya di kamar ikut di kamar, enggak Pak ya. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak tajsim, tidak mempunyai fisik dan lain sebagainya. Artinya Allah itu selalu menurunkan rahmatnya ke kita, keberkahannya, mendukung kita dan lain sebagainya. Baik, ayat selanjutnya, ini ayatnya banyak, tapi insya Allah saya persingkat. Ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu, ya, beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya adalah al-maut. Dalam tafsir hampir mayoritas tafsir mengatakan al-yakin di sini al-maut. Pokoknya sampai kapan kita beribadah? Sampai datang keyakinan. Apa keyakinan? Sampai ajal menjemput. Selama masih hidup, selama masih sadar, selama masih nafas ini masih ada, maka kita terus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kuncinya. Artinya apa? Selama kita masih ya punya peluang untuk beribadah, terus beribadah. Jangan berhenti beribadah kepada Allah. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Tapi selanjutnya, ayat yang ketiga, Bapak, Ibu-ibu dimuliakan Allah, Allah mengatakan, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Wazkurisma rabbik, dan sebutlah, ya, ingatlah atau sebutlah, karena zakaro yazkuru itu bisa berarti menyebut, bisa berarti mengingat, dua-duanya sama. Orang tidak dianggap berzikir mengucapkan kalau hatinya lalai, tidak ingat. Apa gunanya? Misalnya berzikir banyak, tapi pikirannya kemana-mana. Subhanallah, 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 tapi hatinya duit, uang, motor misalnya. Itu juga enggak terlalu berguna. Maka harusnya digabung, berzikir dengan lisan, dan hati juga memahami apa yang kita ucapkan. Maka berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabdila. Dan tabattal itu artinya inqoti' ilaihi, fokuslah kamu. Ya, inqoti'. Maka fokuslah kamu, kemudian jadikan hidup kamu itu hanya untuk kepadanya, untuk Allah. Tabattal ilaihi tabdila, dengan sangat fokus, dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka ini adalah ayat-ayat mujahadah. Kita harus tekun, harus gigih. Kita kerahkan semua daya upaya kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau bisa kita fokus kepada Allah. Ustaz, apakah kerja itu mengganggu ibadah? Enggak gitu. Nafkah, kerja itu wajib. Bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah. Mencari nafkah itu wajib. Jadi kalau kita jangan berpikir, wah saya kan harus kerja, jadi saya nggak ibadah. Enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Kita wajib menafkahi keluarga, istri, anak, dan lain sebagainya. Maka melakukan kewajiban itu termasuk berpahala, asalkan diniatkan dengan yang baik. Ya, saya ini keluar nyari uang untuk misalnya ya memberi nafkah kepada istri, kepada anak, agar saya bisa taat ibadah, agar membantu saya untuk qiyamul lail, itu berpahala. Jadi jangan menganggap bahwa misalnya kalau bekerja kemudian saya putus dari ibadah. Enggak, bisa beribadah. Asalkan niat kerjanya bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk pamer-pameran, misalnya pamer apa yang didapatkan. Bukan ngadu rekening lebih panjang mana nolnya saya dengan nolnya kamu, misalnya. Enggak begitu.
Yang penting pokoknya bekerja untuk bisa mendukung ibadah, mencari nafkah, insya Allah itu termasuk dari ibadah kepada Allah. Maka selanjutnya Allah juga mengatakan, ini sering kita baca. Tapi kadang-kadang kita karena terlalu sering dibaca dan hafal, kita lupa maknanya. Tapi luar biasa. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Faman, maka siapa orang ya'mal yang melakukan, beramal, beribadah dia. Siapa orang yang melakukan ibadah, beramal, mithqala dzarratin, terhadap miskal. Miskal itu sering diartikan sebagai sebiji atom atau apapun itu yang paling kecil. Kalau sudah ketemu ada zat yang paling kecil, maka itu miskal lah ya. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sekecil apapun itu kebaikannya, yarahu, maka dia akan melihat hal itu kelak di akhirat, akan melihat kebaikannya menjadi pahala, akan melihat kebaikannya menjadi rahmat, menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Enggak mesti di sini, tapi bisa jadi di akhirat. Jangan kita kemudian nuntut Allah, ya Allah, saya beramal sekarang, besok harus dapat balasan. Enggak begitu. Allah itu bukan anak buah kita, bukan. Allah yang mengatur kapan dan di mana Allah akan membalasnya. Tapi yang jelas Allah berjanji semua kebaikan sekecil apapun pasti kita akan lihat balasannya. Insya Allah pastinya di akhirat kelak. Maka begini, Bapak, Ibu-ibu, jangan kita merasa kalau beramal saya harus paling depan misalnya. Saya nggak mau membantu di masjid kalau saya bukan ketua DKM, nggak begitu. Saya nggak mau misalnya membantu di masyarakat kalau saya bukan RT-nya. Kalau saya masih bawahan, nggak mau ikut-ikutan lah. Saya pokoknya harus paling depan, nggak gitu. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, lakukan. Karena insya Allah akan mendapat balasan dari Allah. Jangan kita kalau ingin bekerja, beramal, bermanfaat pada orang lain, harus menjadi yang paling depan, yang paling kelihatan, yang paling dikenal. Enggak begitu konsepnya. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, ya lakukan pokoknya. Apa yang bermanfaat, ya kita lakukan. Yakinlah semua itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Pastinya di akhirat. Kalau toh dibalas dunia, ya alhamdulillah. Kalau enggak, misalnya semakin baik, kok hidup malah melarat terus. Enggak ada problem. Karena kita tidak menuntut balasannya di dunia. Kita tuntut balasannya, kita minta balasannya di akhirat kelak. Karena itu konsepnya. Kemudian Allah mengatakan juga, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kata Allah, dan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, tajiduhu indallah, maka kamu akan menemukannya indallah, di sisi Allah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan pasti akan kamu temukan balasannya di sisi Allah. Pasti tercatat, Pak. Kalau kita kerja ke orang lain, kadang-kadang kita kerja, sudah punya jasa, kita luar biasa membantu, kebaikan kita dilupakan. Kadang-kadang keselip, nggak ingat. Kadang-kadang dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah tidak lupa. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Maka semua yang kita lakukan, insya Allah kita temukan di sisi Allah. Kelak kita akan mendapatkan balasannya. Kemudian apakah setimpal? Enggak setimpal. Huwa khairan wa a'zama ajra. Bahkan apa yang kita lakukan itu kelak akan mendapatkan yang lebih baik dan yang paling besar, lebih besar pahalanya. Udah, Allah tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Allah tidak akan lupa mencatat amal ibadah kita. Kemudian dibalasnya dengan yang lebih baik. Dan dibalas dengan pahala yang lebih agung dan lebih besar. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Selama kita masih punya kesempatan, kita masih punya
waktu, kita masih sehat dan lain sebagainya, gunakan sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan kebaikan kelak di akhirat nanti. Masya Allah. Baik, selanjutnya ayat yang terakhir, Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu, dan sesuatu apapun yang kalian infakkan, kalian belanjakan, min khairin, dari kebaikan. Bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, khususnya di bulan Ramadan, rajin-rajinlah untuk berinfak. Anfaqu yunfiqu, ya sama seperti infak ya. Kita berinfak, kita memberikan apa yang kita miliki dari kebaikan, dari harta dan lain sebagainya. Allah pasti tahu itu. Pasti tahu. Jangan kita mengira kalau kita ngasih, kalau enggak kelihatan orang seolah-olah enggak afdal. Enggak. Yang penting Allah tahu, cukup aslinya. Maka kita berikan apa yang kita berikan semampu kita, yang ikhlas. Allah pasti akan tahu apa yang kita lakukan dan Allah mencatat. Allah mencatat. Allah pasti tahu, pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Maka apa yang diinfakkan oleh kita, Allah pasti tahu dan Allah akan membalasnya, khususnya di Ramadan, waktunya kita untuk meningkatkan ibadah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan itu luar biasa. Bahkan beliau digambarkan karena Rasulullah SAW ajwada min rihil mursalah, lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup ya. Ketimbang angin yang bertiup itu lebih dermawan. Artinya apa? Ada yang menggambarkan Nabi itu ketika Ramadan, maka uang yang masuk langsung keluar, uang masuk keluar, uang masuk keluar, begitu. Enggak ada namanya ditabung dulu kah gitu ya, investasi dulu, enggak. Uang masuk keluar, uang masuk keluar. Ada yang mengatakan karena angin itu yang membawa, dalam makna hadis ini ya, angin yang membawa benih dari kurma yang laki-laki ke yang perempuan, kemudian bisa berbuah. Itu kan angin yang membawa rezeki begitu. Ada yang mengatakan Rasulullah lebih dermawan ketimbang itu. Kalau masih kurma dari putiknya itu ya, kemudian sarinya tertiup angin pindah ke yang perempuan kemudian berbuah, itu butuh lama, 3 bulan, 4 bulan. Rasulullah enggak butuh berbulan-bulan. Ketika Ramadan pasti beliau dermawan luar biasa. Maka kita contoh Rasulullah bukan hanya dalam hal-hal yang biasa, tapi juga dalam hal-hal yang luar biasa seperti berinfak misalnya. Alhamdulillah kita selesai dalam masalah kajian Qur'annya. Kita akan masuk ke dalam kajian hadisnya. Semoga apa yang kita bahas tadi itu ada manfaatnya ya. Semoga kita bisa memahami dan memetik hikmah di balik ayat-ayat itu. Kita akan masuk ke hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang luar biasa juga. Hadis yang luar biasa, di mana hadis ini riwayat Abi Hurairah ya. Fal awal, hadis yang pertama, apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala qala. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka maksudnya di sini adalah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu hadisnya memang dari Rasulullah, tapi Rasulullah itu menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak masuk dalam Quran. Nanti perbedaannya banyak. Kalau Quran itu tidak boleh disentuh kecuali punya wudu. Al-Quran itu mu'jizah ya. Al-Quran itu berpahala jika dibaca. Bisa dibaca ketika sholat. Tapi hadis qudsi tidak. Tidak mempunyai hukum istimewa seperti hukumnya Al-Quran. Maka ini hadis qudsi di mana Rasul menceritakan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan begini. Apa yang dikatakan? Qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kata Allah, Bapak Ibu ini Allah, Allah berfirman begini. Man adali waliyan, siapa orang yang memusuhi waliyan, seorang wali. Wali siapa? Waliku, kata Allah.
siapa orang yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka saya pasti akan mengumumkan perang kepadanya. Ini luar biasa. Ini keistimewaan jadi wali Allah. Tapi kita harus tahu wali itu apa kan gitu ya. Apakah wali itu misalnya harus yang nggak pernah mandi, misalnya nggak begitu. Maka kita begini, kita pahami dulu. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah, wali Allah, maka Allah sendiri yang mengatakan, faqad adzantuhu bil harbi, maka saya mengumumkan perang, mengumandangkan perang kepadanya. Artinya apa? Allah akan bersikap menjadi musuh dia, lawan dia dalam peperangan. Ini luar biasa, ancaman luar biasa. Maka orang yang menyakiti wali Allah, Allah akan mendukung wali itu, kemudian Allah akan memerangi, ya, akan bersikap. Allah itu akan memperlakukan orang yang menyakiti walinya itu seperti dalam keadaan perang, seperti musuh perang. Luar biasa. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu-Ibu, wali itu apa kan gitu ya? Sederhananya wali itu kalau kita ambil dari kalimatnya, dari wala yali, wali itu wilayah atau walayah artinya dekat kepada Allah, orang yang dekat. Wali itu bisa orang yang dekat atau arti lain bisa artinya menguasai, mengontrol. Kalau kita dengar ada kata-kata wali kota artinya orang yang punyai otoritas atau kekuasaan di kota itu, wali kota. Ada wali murid misalnya, sama. Ada artinya wali juga bisa berarti orang yang di bawah kekuasaan kita. Misalnya mawali misalnya dalam bahasa Arab. Tapi di sini lebih nyaman kita artikan sebagai al-qorib, sebagaimana disebutkan dalam kitab Dalil Falihin. Maka wali itu sederhananya orang yang dekat kepada Allah. Dekatnya gimana Bapak Ibu-Ibu? Dekatnya ya sederhana, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, itulah yang dekat. Maka Allah mengatakan in auliya'uhu illal muttaqun. Ini surah Al-Anfal ya. Bukanlah tidak ada ya wali-wali Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa itu apa? Melaksanakan semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah, dan menjauhi larangannya yang haram ataupun yang makruh. Itulah wali Allah. Maka wali itu kelihatan dari apa? Dari tingkah lakunya, dari sikapnya, dari ibadahnya, dari cara bermuamalahnya, dan lain sebagainya. Ngaku wali misalnya. Ngaku wali misalnya. Tapi giliran dia berdagang, culas terus misalnya. Nipu terus. Ngaku dekat dengan Allah. Tapi ketika mendapat amanah, tidak bisa dipercaya. Ini kelihatannya dekat dengan Allah. Tapi giliran bisnis, misalnya bisnis, orang-orang bilang jangan bisnis sama si A nih. Kenapa? Enggak jujur orangnya gitu. Itu bukan wali, ya. Yang disebut wali di sini orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka itu ukurannya. Semakin dia bertakwa, semakin dekat kepada Allah. Semakin dia tidak bertakwa, semakin jauh kepada Allah. Itu ukuran wali. Ustadz, kan ada kemungkinan misalnya ada orang yang kelihatannya luarnya begini, tapi sebenarnya dia wali Allah. Ya, mungkin. Misalnya orangnya, misalnya kelihatan sikapnya itu tidak sopan dan lain sebagainya ya, tidak baik. Bisa jadi itu wali Allah kan ya? Ya memang iya, bisa jadi benar. Tapi kita nggak tahu apakah itu benar wali Allah atau tidak kan? Itu permasalahannya. Bukan saya meragukan. Kalau Allah memang mengatakan itu walinya ya sudah kita terima. Tapi kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu apakah benar-benar Allah misalnya mengatakan Allah itu menganggap dia walinya atau tidak. Maka kita butuh ukuran yang bisa kita nilai dari luar. Apa itu? Ya takwa. In auliya'uhu illal muttaqun. Tiadalah wali-wali Allah kecuali yang bertakwa, orang-orang bertakwa kepada Allah. Maka bagaimana maksudnya? Siapa orang yang menyakiti waliku kata Allah, maka dia adalah musuh Allah. Menyakiti apa ini? Ini problem juga nih. Menyakiti dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Misalnya ada orang yang baik,
orang yang bertakwa, orang yang rajin ke masjid beribadah, kemudian dia dibenci oleh orang lain gara-gara dia baik. Karena dia ngajak ke masjid, dia ngajak kebaikan, kemudian dibenci. Itulah yang disebut dengan Allah, faqad adzantuhu bil harb. Dialah yang Allah misalnya umumkan menjadi musuhnya. Tapi begini Bapak Ibu-ibu, kalau misalnya ada orang yang misalnya baik, bertakwa, rajin ke masjid, qiyamul lail juga iya, baca Quran. Kemudian kita misalnya ya menagih hutang ke dia misalnya, apakah termasuk yang diancam Allah? Kamu akan menjadi musuh Allah? Enggak, Pak. Urusan hutang ya hutang kan gitu. Mau wali bukan kan gitu. Mau dekat dengan Allah, mau rajin puasa, mau misalnya orangnya rajin baca Quran. Kalau yang hutang ya biasa kita tagih kan gitu. Kita laporkan ke pengadilan ya boleh-boleh saja. Bukan berarti wah ini dekat kepada Allah nih, ini rajin sholatnya. Kalau punya utang nggak usah ditagih, nggak begitu. Masalah hutang, piutang, masalah tanggung jawab tetap kita harus konsisten. Kalau mau dilaporin silahkan laporkan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam banyak hal pun antara para sahabat sendiri kan ya biasa saling protes biasa. Semuanya sahabat kita yakini orang yang dekat dengan Allah. Maka sahabat kadang-kadang menegur yang lain, kadang terjadi tragedi yang luar biasa antara sahabat. Apakah itu mereka kemudian jadi musuh Allah? Enggak. Karena itu dilakukan bukan dalam rangka untuk mencegah ibadahnya, tapi hal yang lain misalnya. Taib. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Nah, ini wa ma taqarraba. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, dan tidaklah mendekat kepadaku abdi hambaku, kata Allah. Jadi seorang hamba tidak mendekat kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu, dengan amal ibadah, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih saya cintai ketimbang sesuatu yang saya wajibkan kepadanya. Maka kalau ingin mendekat kepada Allah, ini ke belakang ini semuanya tafsiran dari wali aslinya. Kalau kita ingin tahu wali itu apa, ya ini dong kriterianya. Orang yang melaksanakan kewajibannya itu adalah orang yang mencoba untuk mendekat kepada Allah. Dan tidak ada orang yang mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai kecuali melaksanakan yang wajib-wajib dulu. Ya, jangan kita sibuk ngurus yang sosial, hal-hal yang sekunder, yang sunnah, tapi yang wajib kita tinggalkan. Sibuk qiyamul lail, sibuk berzikir ini 10.000 dan lain sebagainya. Tapi sholat wajibnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya'nya dilupakan. Nggak bisa. Kunci utamanya yang wajib dulu gitu ya. Jangan kita sibuk memberikan bantuan ke tempat lain, menyumbang ke tempat lain. Kita menyumbang ke daerah bencana yang banyak misalnya. Tapi keluarga kita biarkan terlantar. Enggak. Keluarga dulu. Karena itu wajib. Bapak, ibu, istri, anak, itu kewajiban. Kemudian saudara, baru tetangga, baru kemudian ke yang lain. Ya bukan berarti saya melarang jangan bantu misalnya ke korban misalnya Cianjur, enggak. Tapi fokus untuk yang lain jauh, tapi lupa yang dekat-dekat, yang wajib dari nafkah misalnya, itu juga salah gitu ya. Jangan kita sibuk misalnya berdakwah kemana-mana, mengajar atau berceramah, tapi kita lupa untuk mengajak istri, anak, keluarga, dan lain sebagainya kepada kebaikan. Itu juga salah. Maka fokuslah kepada yang wajib dulu, karena itu cara mendekat kepada Allah. Itu cara yang paling pertama ya. Kemudian bagaimana agar mendapat cinta Allah? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masihlah seorang hambaku kata Allah mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai saya mencintai dia, kata Allah. Ya. Jadi wa ma yazalu ini adalah lanjutan dari yang wajib.
Maka Allah mengatakan, orang itu mendekat kepadaku yang paling baik dengan yang wajib, tapi dia terus mendekat dengan yang sunnah, maka pada akhirnya saya mencintai dia, kata Allah. Maka kalau ingin mendapatkan kecintaan kepada Allah, jangan hanya mengandalkan yang wajib-wajib, tapi harus juga mengandalkan yang sunnah-sunnah. Jangan hanya sholat yang wajib, tapi diikuti dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan hanya nafkah kepada keluarga, tapi ikuti juga dengan infak kepada yang lain misalnya. Jangan hal-hal yang wajib saja, tapi yang sunnah juga dilakukan. Sampai apa terakhir? Sampai Allah mencintai dia. Ketika Allah sudah mencintai, ini luar biasa. Apa kata Allah? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya sudah cinta kepada orang ini, kata Allah, maka saya akan menjadi apa? Pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Maka Allah akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Allah akan menjadi penglihatan yang orang itu melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu bih. Maka Allah akan menjadi tangannya yang dengan tangannya dia akan memegang dan lain sebagainya. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan juga menjadi kakinya yang orang ini melangkah dengannya. Kemudian Allah mengatakan, wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia minta kepadaku, kata Allah, luar biasa, a'taituhu, pasti saya kasih, kata Allah, saya berikan. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, maka kalau dia minta, pasti akan Allah kabulkan. Wala inista'adzani la'uidzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi, kata Allah. Ini akibat, ini manfaat dari beribadah, memperbanyak sunnah-sunnah, memperbanyak nawafil. Maka Allah akan mencintai dia, kemudian akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Maksudnya gimana Ustaz? Kok misalnya Allah menjadi pendengaran dan penglihatan? Bukan berarti Allah menjelma jadi kuping, enggak. Artinya Allah yang membimbing apa yang didengar. Allah yang membimbing apa yang dilihat. Allah yang membimbing tangannya dan kakinya untuk melangkah, mengambil, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Kemudian, nah ini, kalau toh dia minta kepada Allah, berdoa, pasti dikabulkan. Maka Bapak, Ibu-Ibu, kalau kita misalnya minta-minta, kemudian doa kepada Allah nggak dikabulkan, jangan-jangan kok kita dalam beribadah masih kurang, ya, masih kurang. Atau kita misalnya belum sampai ke derajat yang Allah cintai. Tapi toh walaupun misalnya kita sudah sampai dalam derajat yang dicintai Allah, mahabbah misalnya, bukan berarti kita berhak mengatur Allah. Ya Allah, saya sudah ibadah, semalam sudah qiyamul lail, sudah tarawih juga, puasa juga. Iya, ya Allah, saya berdoa, sekarang harus dikasih. Enggak juga. Ya Allah, pokoknya sekarang saya minta misalnya rezeki harus datang sekarang. Enggak juga. Maka kita berdoa, Allah pasti akan memberikan. Kapan Allah memberikan? Itu kita serahkan kepada Allah. Kita yakin Allah akan memberikan, mengabulkan, tapi kapan dan di mananya diserahkan kepada Allah semuanya. Allah lah yang mengatur. Jangankan kita, Bapak, Ibu-Ibu, Nabi saja kadang doanya oleh Allah dikabulkan, tapi ditunda. Nabi Ibrahim minta putra, ya, minta doa kepada Allah umur 20-an, 25, minta dikaruniai anak. Itu dikabulkan setelah umur 82 tahun, 83. Sampai istrinya beliau sudah sepuh baru dikabulkan. Nabi Musa juga berdoa agar diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian ditunda sampai 40 tahun. Apalagi kita, Pak. Nabi juga bukan, keturunan Nabi juga bukan, orang soleh juga bukan misalnya. Maka jangan pernah mengatur Allah seolah-olah Allah itu harus mengikuti kehendak kita. Enggak begitu. Kita serahkan kepada Allah. Dan kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Ini hadis pertama. Hadis pertama luar biasa. Maka pesannya kita mendekat kepada Allah dengan yang wajib, juga didukung dengan yang sunnah-sunnah, maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini hadis pertama, Pak. Ini harusnya kita sudah bisa mengambil intisarinya. Karena sebenarnya ilmu itu bukan seberapa banyak yang kita serap, bukan. Tapi seberapa banyak yang bisa kita praktekkan, kan gitu. Apa yang bisa kita praktekkan, kita amalnya, itulah yang harusnya kita dijadikan pedoman bagi kita. Kita lanjutkan dua hadis lagi ya, satu hadis lagi misalnya. Sebelum kita mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, ada sharing dan lain sebagainya ya. Atau kalau sekarang juga ada yang bertanya ya bisa sekarang, nggak apa-apa, nggak harus di akhir sesi ya. Karena kita baru satu hadis. Begini, hubungannya dengan orang kafir itu begini. Orang yang sudah mempunyai akal, mau dia orang yang muslim non-muslim, maka terus harus mencari kebenaran itu sendiri. Bagaimana dengan orang yang non-muslim, kemudian dia lahir di keluarga non-muslim di pedalaman yang lain di Eropa semisal. Apakah gara-gara dia lahir di situ yang bukan pilihannya, kan gitu ya. Lahir di keluarga non-muslim. Kemudian dia di pedalaman Eropa yang tidak kenal Islam. Apakah kemudian itu menjadi penyebab dia dimasukkan ke neraka, disiksa oleh Allah? Padahal ya Allah, saya nggak milih kok lahir dari sini, kan gitu. Hidayah nggak datang ya bukan karena misalnya saya yang milih, enggak. Tapi karena saya lahir, Allah sendiri yang menyebabkan itu. Maka ulama di sini mengatakan begini. Syarat seseorang itu harus bisa mendapatkan siksa dari Allah gara-gara tidak iman. Dia harus mendapatkan dakwah, ajakan kepada Islam dengan dakwah yang benar. Maka syaratnya harus bulughud dakwah as-sahihah anil Islam. Sampainya dakwah dengan benar mengenai Islam. Begini, jika ada orang yang non-muslim, kemudian dia sudah mendengar ajakan menuju Islam, mendengar juga kebenaran Islam, mendengar juga misalnya gambaran tentang Islam yang baik, kemudian dia tidak mencoba untuk berpikir, tidak mengerahkan upayanya untuk membanding-bandingkan antara kebenaran Islam dengan yang lain misalnya, maka dia kemudian dituntut oleh Allah, kelak akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Kenapa kamu nggak usaha untuk memikirkan itu, kan gitu? Kenapa kamu tidak usaha untuk menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah, kan gitu? Tapi jika ada orang kafir, ini Syekh Said Fudah yang mengatakan dalam kajian beliau dan juga banyak ulama, kalau ada orang kafir non-muslim sejak lahir sampai mati di daerah yang daerah yang orang non-muslim semuanya, tidak mendengarkan Islam apa-apa misalnya, nggak pernah dengar ada agama Islam dan sebagainya. Apakah dia masuk neraka? Nggak masuk neraka. Dia tidak disiksa oleh Allah. Ya gimana mau disiksa kok dia nggak tahu kok ada Islam, kan gitu. Maka itu dianggap sebagai golongan dari ahlul fatrah. Orang yang masuk dalam masa tidak adanya utusan Allah, tidak ada Nabi. Atau termasuk nomor dua, ada orang kafir non-muslim ya, non-muslim yang dia mendengar Islam, tapi yang sampai ke dia berita tentang Islam yang buruk terus. Islam itu teroris, Islam itu agama yang misalnya membawa keburukan, itu yang didengar. Maka kemudian dia tidak percaya kepada Islam, maka dia masuk neraka atau tidak? Enggak masuk neraka. Dia tidak disiksa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai Islam. Siapa orang ya non-muslim yang kelak dituntut oleh Allah? Orang yang mendapatkan dakwah Islam, informasi tentang Islam, diajak untuk masuk ke Islam, ada banyak cara untuk mengenal Islam, tapi dia tidak mau untuk memikirkan itu. Itulah yang dimaksud dengan orang kafir yang kelak akan disiksa oleh Allah. Kalau ditanya, bagaimana cara berhidayah? Ya itu tadi. Kenapa ketika ada misalnya berita tentang Islam, ada yang mengajak dakwah, kenapa dia tidak memilah-milah, berpikir, mengerahkan kemampuan agar bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak, kan gitu.
Ketika dia mendengarkan misalnya Tuhan itu misalnya satu dan lain sebagainya, kebenaran Nabi Muhammad, kenapa dia tidak mencari tahu benar tidak sih, masuk akal tidak sih, logis atau tidak sih, bagaimana dalilnya, sehingga itulah yang dimaksud dengan cara menjemput hidayah. Kalau bagi kita yang muslim, cara menjemput hidayahnya ya sudah, karena sudah mendapat hidayah, kita meneguhkan itu, meyakini itu, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita tahu, mencari ilmu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab mungkin. Lanjut ya. Al-hadis tsani, kita lanjut ke hadis yang kedua. Ini kalau kita di luar Ramadan kan masih ingat mau makan sarapan kan gitu. Kalau sekarang mau sarapan juga kan udah tadi kan. Mau goes juga ya kan Ramadan, mending kan kita tidur misalnya. Ya sebelum tidur kita belajar lah kan gitu. Kalau kita sebelum Ramadan dengar bunyi titit, wah ini harus selesai nih kan gitu. Karena mau sarapan. Ini sekarang kan enggak. Sarapan juga enggak, mau goes juga enggak kan gitu. Yang kita belajar lah gitu. Diperpanjang dikit. Hadis yang kedua, Asani. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ini hadisnya Anas meriwayatkan dari Nabi dan Nabi menceritakan firman Allah dalam hadis qudsi sama seperti yang tadi. Ini luar biasa. Ini Allah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke kita, rahmat berkahnya itu dengan gambaran yang luar biasa. Apa kata Allah? Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Jika seorang hamba mendekat kepadaku, dia jalan mendekat kepadaku, mendekat satu satu ini namanya lupa. Satu jengkal ya. Taqarrabtu ilaihi dira'an. Allah akan mendekat ke dia dengan satu dira', satu tangan, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekat satu dira', satu tangan, maka Allah akan semakin mendekat ke dia ba'an, satu depa, satu panjangnya tangan begini. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku, berjalan, Allah akan datang kepada dia sambil harwalah, lari. Artinya apa? Ini gambaran-gambaran yang mudah dipaham. Kalau seorang hamba mendekat kepadaku dalam jarak 1 meter, Allah akan mendekat 10 meter lebih banyak. Gitu. Hanya pertanyaannya, kita mendekat enggak kepada Allah? Gitu. Kok jauh ya kita dengan Allah? Bukan masalah Allahnya, bukan. Problemnya mungkin kitanya yang tidak mendekat kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu mendekat kepadaku misalnya dengan 1 meter, maka saya akan mendekat kepadamu dengan 2 meter. Kalau kamu datang jalan, Allah datang berlari kepada kamu. Ini hanya gambaran Pak ya. Ini gambaran mendekat bukan berarti kita jalan ke depan, enggak, mendekat dengan kebaikan, mendekat dengan ibadah, mendekat dengan banyak hal, Allah akan semakin mendekat juga melebihi dari itu. Maka artinya apa? Orang yang mendekat kepada Allah, hidayahnya yang turun akan lebih banyak. Orang yang beribadah kepada Allah, pahala yang turun akan lebih banyak. Itu maksudnya. Maka kalau kita jauh dari Allah, kita jauh dari agama, jangan-jangan problemnya kita tidak mau berusaha untuk mendekat kepada Allah. Padahal Allah sudah siap. Siapapun yang mendekat kepadaku, kata Allah, maka Allah akan semakin mendekat kepada dia. Dengan apa? Dengan 2 kali lipatnya, dengan berkali-kali lipat lebih banyak kan gitu. Pertanyaannya, kita mendekat gak kepada Allah? Kita beribadah gak kepada Allah? Kita mencoba untuk dekat gak kepada Allah? Itu pertanyaannya. Kalau Allah mengatakan, udah, kalau kamu mendekat, gitu. Tapi memang banyak hal, banyak cobaannya Pak, harus dicoba. Misalnya kita nyoba qiyamul lail 10 hari, 2 hari, 3 hari sampai 10, kemudian bosan luar biasa. Ditinggal 5 bulan gak qiyamul lail lagi kan gitu, kadang-kadang begitu. Maka ada triknya, gimana biar istiqomah, ada caranya biar tidak bosan.
Bahkan ada anjurannya, jangan beribadah terlalu banyak di awal misalnya. Takut bosan. Karena kita manusia, tunduk kepada hukum alam, punya hawa nafsu dan hasrat. Maka cara yang kita lakukan untuk mendekat juga ada triknya, ada caranya, ada tipsnya gitu ya. Cuma kalau Allah sendiri sudah mengatakan, kalau kamu mendekat, Allah akan semakin mendekat. Tinggal kita nyari cara bagaimana cara mendekat kepada Allah. Hadis yang nomor 2. Barangkali ada yang ya. Karena kalau langsung kita belajar 7 hadis, yang diingat yang paling belakang biasanya Pak. Yang 1 sampai 6 lupa biasanya. Maka kita buka pertanyaan dari setiap satu hadis. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Insya Allah. Ada pengalaman dan lain sebagainya. Masya Allah. Saya juga nggak pernah dengar itu Masya Allah. Apa saya yang kurang pengalaman? Insya Allah karena saya kurang ini. Apa misalnya itu hadis atau bukan? Saya nggak pernah dengar juga. Nggak pernah dengar. Ya barangkali kalau misalnya kalau kita bisa pahami sebenarnya hal begitu itu kan bisa masuk ke hadis, bisa asar juga bisa. Cuma disebutkan di kitab apa itu nanti bisa kita lacakkan gitu. Apakah itu hadisnya dhaif atau maudhu misalnya. Kalau asar dari sahabat siapa, kalau misalnya perkataan ulama siapa misalnya. Tapi yang begitu karena itu menceritakan Allah itu mestinya harusnya hadis. Karena ulama dari mana ulama mengetahui Allah misalnya komunikasi dengan nafsu. Itu biasanya hadis. Jadi mudah untuk nyari insya Allah. Insya Allah saya coba nanti cari apakah cerita begitu ada dan lain sebagainya. Apakah nafsu itu benar-benar dikurung 1000 tahun? Tapi setahu saya memang saya kurang paham. Nggak pernah dengar itu, nggak pernah dengar. Apakah nafsu pernah diajak komunikasi oleh Allah? Ataukah jangan-jangan kalau memang ada komunikasinya itu apakah benar-benar komunikasi atau hanya ilustrasi agar kita lebih paham kan gitu. Karena banyak hadis yang Allah seolah-olah mengajak diskusi atau mengajak komunikasi dengan banyak hal yang benda mati, dengan rohim misalnya dan lain sebagainya. Itu hanya ilustrasi agar kita lebih mudah paham. Padahal kan nafsu itu bukan benda tertentu, itu include dalam diri kita kan ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu bisa dilacak lah insya Allah. Tapi itu ya yang jelas itu bukan, kalau cirinya itu bukan kata-kata ulama. Karena ulama mau dapat dari mana kan gitu. Tahu bahwa Allah itu berkomunikasi dengan nafsu. Maka itu paling ya dalam hadis atau minimal asar, yang asar itu disumberkan kepada hadis dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan itu termasuk Israiliyat misalnya. Kisah-kisah Bani Israel, cerita-cerita yang kemudian diafiltrasi masuk ke dalam tafsir-tafsir Islam misalnya. Bisa jadi. Cuma pesannya berarti nafsu itu memang dari dulu suka membangkang gitu Pak ya. Dikurung 1000 tahun kok masih aja ngeyel. Kan kita dikurung sehari aja kan kita harusnya sudah tobat kan gitu. 1000 tahun kok dikurung kok malah masih belum mengakui Tuhannya. Masya Allah. Tapi saya belum pernah dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud misalnya jangan berteman, misalnya ayat mengatakan la yattakhidil mu'minuna al-kafirina auliya min dunil mu'minin misalnya. Janganlah seorang mukmin mengambil menjadikan wali. Wali itu bisa artinya dekat, bisa artinya partner kerja, bisa artinya hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Jangan seorang muslim membuat hubungan diplomatis antara muslim dengan orang kafir tanpa ada orang mukmin misalnya. Ini ada juga larangan begitu. Tapi untuk memahami secara konsep utuh antara hubungan muslim dengan non-muslim, kita harus mengumpulkan banyak dalil. Pertanyaannya misalnya, ayat tadi misalnya, apakah itu larangan kita berbuat baik kepada saudara yang beda agama? Enggak. Karena begini, di ayat yang lain, Allah juga menjelaskan boleh bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang beda agama selama mereka tidak memerangi. Misalnya dalam surah Al-Mumtahanah atau Mumtahanah, Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum. Allah tidak melarang kalian ya dari orang-orang non-muslim yang tidak memerangi, tidak mengusir kalian dari rumah kalian, bukan orang ya di zaman Rasul, bukan orang Quraisy yang mereka memerangi Nabi, mengusir Nabi dari Mekah misalnya, antabarruhum untuk berbuat baik kepada mereka.
boleh berbuat baik kepada orang non-muslim selama hubungannya bukan hubungan perang kan gitu. Bukan orang yang menyakiti dan lain sebagainya. Maka boleh. Dan juga antuk situ ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Kasusnya begini, ketika Nabi di Madinah, kemudian Aisyah juga di sana, beliau kemudian Aisyah ini datang ibunya itu masih kafir. Nah, kalau nggak salah ibunya ya. Maka nanya, ya Rasul, ini ibu saya datang tapi belum Islam ya Rasul, gimana ini? Entah Fatimah, entah Aisyah dan lain sebagainya, saya agak lupa. Aisyah siapa gitu ya. Bagaimana? Kata Rasulullah, itu ibu itu tidak ikut dalam masalah perang, maka berbaktilah ke dia. Maka kemudian, kalau misalnya orang tua kita non-muslim pun, tetap kita harus berbakti kepada mereka. Maka tetap harus berbuat bakti. Kepada orang tua juga harus bakti, harus buat ihsan, bir. Bahkan dalam surat Luqman dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau dua orang tua kamu itu dia berusaha agar kamu keluar dari Islam, diajak keluar dari Islam, diajak untuk murtad, tetap jangan patuh. Fala tuti'huma, jangan patuh. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap kamu temani mereka, berbakti kepada mereka di dunia dengan baik. Maka Allah sudah mengatakan, walaupun orang tua, naudzubillah, keluarga kita non-muslim, tetap harus berbuat baik kepada mereka. Maka ayat yang maksud misalnya la yattakhidul mu'minul kafir auliya, jangan menjadikan orang kafir sebagai wali atau teman, itu bisa dibawa kepada keadaan misalnya keadaan perang misalnya. Karena kalau sudah misalnya Israel dengan Palestina sedang perang, kok ada orang Palestina kerjasama dengan orang Israel misalnya, itulah yang jadi problem. Saya nggak mengatakan saya misalnya menolak atau mendukung U20 Israel ke sini ya. Tapi yang jelas itu kan Israel dalam rangka dia kan keadaannya dalam perang dengan orang Muslim kan gitu. Maka kita berbuat sesuatu yang diplomatik dengan orang Israel itu mungkin bisa masuk ke sini kan gitu. Kamu kok jangan jadikan orang Israel sebagai bani orang Yahudi, orang Israel sebagai orang yang teman dekat dan lain sebagainya, diajak namu ke sini main bola misalnya, udah jangan. Tapi kalau yang lain, saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka juga tidak berbuat buruk ke kita gitu. Itu hubungannya dengan muslim. Maka Rasulullah luar biasa mengatakan, siapa orang yang menyakiti orang zimmi, orang kafir, tapi memang dia hidup bertangga dengan kita, maka kelak kata Rasulullah sama dia menyakiti saya, maka kelak saya akan menjadi lawan dia di akhirat. Ya, jadi orang yang non muslim yang hidup di kita itu haknya juga sudah ditanggung di Islam, diperhatikan di Islam. Yang menyakiti orang yang kafir gara-gara dia kafir, tapi memang baik orangnya, maka Rasulullah mengatakan sama seperti menyakiti saya sendiri ya Rasulullah. Jangan kita menganggap kita menyakiti orang misalnya, mengganggu orang yang beda agama, kemudian itu berbaik. Enggak. Bisa jadi itu menjadi citra buruk kepada Islam. Gara-gara kita yang begitu, Islam yang jadi jelek misalnya. Maka kita harus jadi lebih baik agar orang-orang itu mulai memikirkan Islam, oh begini loh akhlaknya orang muslim gitu. Maka ya yang ayat tadi itu bisa dibawa kepada ayat yang kepada kondisi dalam keadaan yang tidak damai. Ya U20 misalnya Israel kita tolak ya nggak apa-apa lah menggunakan ayat itu. Tapi kalau keluarga kita, tangga kita ya banyak ayat lain yang mengatakan atau hadis lain kita berbuat baik kepada mereka kan. Insya Allah begitu. Insya Allah. Demikian. Hadis berikutnya kita ambil satu hadis lagi sebelum kita tutup. Ini kita gantinya kita sarapan ini kan. Hadis nomor 3, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas putra dari Abbas, paman Nabi. Artinya kalau Abbas paman Nabi, Abdullah ini sepupunya, sepupu Nabi. Beliau berkata, Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat
di mana banyak orang yang tertipu, terpedaya, dia menyanyiakan. Banyak katsirun minan nas, banyak orang yang menyanyiakan itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Pertama kesehatan, kedua al-faragh, waktu kosong. Banyak nikmat yang kita kadang-kadang menggunakan dengan baik, mendapat nikmat uang, mendapat nikmat tempat, mendapat nikmat mobil, kita bisa gunakan dengan baik. Kita gunakan untuk yang kebaik, dengan hal-hal yang baik. Tapi ada dua nikmat yang kadang sering kita lalai, kemudian kita tertipu, kita tidak gunakan dengan baik, padahal itu merupakan modal dari semua nikmat yang lain. Apa itu? Nikmat kita sehat dan nikmat kita punya waktu kosong. Jangan kita anggap kita sehat ini kemudian ya seenaknya, enggak, itu modal. Modal kita untuk beribadah, modal bekerja dan lain sebagainya. Kalau sudah sakit, baru kemudian pengen ibadah, udah telat, udah capek, udah nggak bisa misalnya. Kemudian al-faragh, waktu kosong. Kadang kita punya waktu kosong malah sibuk untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Giliran sudah sibuk, baru pengen baca Quran dan lain sebagainya, baru pengen berbuat baik dan lain sebagainya. Maka ada dua nikmat di mana banyak dari kita itu lalai. Kita tertipu, kita tidak gunakan dengan baik. Pertama adalah nikmat sehat, dan kedua adalah nikmat kita punya waktu kosong. Padahal dua-duanya adalah modal dari semua nikmat yang lain. Nikmat kita duniawi juga butuh sehat dan butuh waktu kosong untuk bekerja. Untuk mendapat nikmat ukhrawi juga butuh sehat dan butuh waktu kosong. Lah nikmat dua ini sering kita lalai. Kalau kita ingin lihat betapa kita sering lalai, lihat anak-anak kita yang sering main game itu. Anak-anak kita, adik-adik kita, itu Pak, sekali buka game, bisa sampai 4-5 jam itu. Dihabiskan untuk apa? Untuk kita bisa mengatakan sia-sia. Karena bukan dia kalau dia menjadi ini atlet e-sport misalnya, ya masih ada gunanya kan gitu, nanti dia akan mencari pencariannya di situ misalnya. Enggak, dia tugasnya harus belajar, disekolahkan, ada pendidikannya, malah waktunya tidak digunakan untuk belajar, sibuk main game. Itu cara paling mudah kita melihat orang menyanyiakan kesehatan dan waktu kosong. Kalau kita misalnya ingin tahu bagaimana nikmatnya sehat, main ke rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit itu hawanya sudah gak enak, baru masuk itu, di sini sakit ini, di situ sakit itu, di sini begini. Tapi kita jarang ke rumah sakit, kita merasa diri kita seolah-olah gak ada apa-apa kan gitu. Nah begitu Pak. Maka kita ketika mendapat ancaman awas disiksa di akhirat, kita ya pasti siksa itu kan masih jauh kan gitu. Gak ada, enggak ini. Sama seperti kita dapat misalnya kita ada peringatan, awas kena diabetes, jangan makan ini, makan itu. Awas kena stroke, awas kena jantung misalnya. Ya apa sih diabetes itu? Kenapa? Kita merasa jauh. Baru kalau sudah kena, naudzubillah, sudah kena penyakit itu, baru kita merasa, oh nyesel dulu kok kenapa saya makan ini. Kenapa kok saya pola hidupnya nggak sehat dan lain sebagainya. Itulah ciri atau sifat dasar manusia. Ketika mendapat peringatan, ia seolah-olah mengabaikan karena belum terjadi. Tapi kalau sudah sakit Pak, baru itu kerasa. Baru kerasa. Maka nikmat ini, jangan kita fokus kepada nikmat yang lain. Nikmat ini malah yang sering dilupakan. Sehat dan punya kesempatan, itulah nikmat yang luar biasa. Tapi sayangnya, banyak orang yang melalaikan dua nikmat itu. Demikian hadis yang ketiga. Kalau ada tambahan misalnya, kalau tidak ada mungkin ya ditutup Ustaz ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji bermanfaat bagi kita.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan hidayahnya, petunjuknya kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita maunahnya, pertolongannya agar bisa menggunakan kesempatan Ramadan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memanjangkan umur kita agar sampai pada akhir bulan Ramadan menjemput kemenangan di akhirnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah memanjangkan umur kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutup ajal kita dengan husnul khotimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.